Kita akan belajar tentang penyerbukan. Penyerbukan terjadi ketika kita gambar dulu. Ini adalah gambar bunga. Di sini ada serbuk sari dan ada putik juga. Nah, penyerbukan itu terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kayak gitu. Nah, untuk membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik, proses ini dibantu oleh beberapa perantara. Misalnya ada angin. Jadi ketika angin berhembus, kemudian serbuk sari akan terbang ke kepala putik. Kan serbuk sari itu ukurannya kecil ya, jadi mikroskopis, jadi ringan untuk dibawa oleh angin. Atau ini kan bunga yang sama ya. Kadang-kadang dalam satu tanaman ada bunga di sini dan di sini. Jadi ada lebih dari satu bunga di dalam satu tanaman. Jadi ketika terbawa angin, bunga ini bisa berpindah ke sini, serbuk sarinya. Jadi membuahi bunga lain dalam satu tanaman. Atau dalam satu kebun ada dua tanaman yang memiliki bunga. Seperti ini. Karena pengaruh angin, maka serbuk sari di bunga satu berpindah ke putik di bunga kedua. Maka ini juga termasuk pembuahan atau penyerbukan silang. Kemudian contoh lain dibantu oleh hewan. Jadi biasanya hewan akan tertarik pada mahkota dari bunga yang berwarna-warni. Jadi dia tertarik untuk mendekat. Kemudian hinggap untuk mengambil nektar pada putik. Nah, biasanya gerakan dari sayapnya itu membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Atau pada kasus lain, serbuk sari yang ringan ini menempel pada sayap serangga. Kemudian dia akan terbang, serangga ini akan terbang ke bunga lain. Pada bunga lain ini kan ada putik juga ya. Nah, serbuk sari yang tadi nempel di sayap si serangga bisa jadi jatuh di putik bunga lain ini karena dibawa oleh serangga tadi, seperti itu. Kemudian bantuan yang lain berasal dari manusia. Manusia biasanya membantu proses penyerbukan ini untuk dimanfaatkan dalam pertanian. Jadi misal tanaman ini ingin dinikahkan dengan tanaman ini, maka dia dibantu penyerbukannya. Seperti itu. Atau karena biasanya tuh pengaruh dari halangan bentuk morfologis bunga, misal ketika putiknya seperti ini dan serbuk sarinya tuh lebih pendek seperti ini, kan ini susah ya untuk jatuh di kepala putik, maka ini harus dibantu manusia sehingga dia bisa naik ke sini, seperti itu. Nah, ada pertanyaan, penyerbukan dibantu angin namanya apa? Nah, kalau angin itu bahasa Latinnya adalah anemo. Jadi ketika penyerbukan dibantu angin namanya anemogami. Kemudian untuk dibantu oleh air namanya hidrogami. Dibantu manusia namanya antrogami. Dan dibantu oleh hewan namanya adalah zooidiogami. Maka jawabannya adalah anemogami.